pertama nih yang bakal dilakukan oleh Kalimantan Barat nih, belum ada shadow pick-nya juga, cuman kita lihat aja nanti ke arah mana dan itu akan mungkin bakal kelihatan ya arah pick-nya ke arah mana nih. Benar, draftingnya bakal mereka lebih mau main sustain atau seperti apa. Yep. Karena memperebutkan banyak hal juga di sini. Varsha sebagai salah satu AoE yang cukup besar di Land of Dawn, ditambah juga Lunox dengan burst damage-nya. Yep. Mungkin juga memperebutkan ke arah seorang Barat, tapi ternyata first pick terhadap Link bener-bener dia ini kayaknya ya. Mau ngamanin gak ya? Iya, mau ngamanin dan juga padahal ya menurut aku agak menakutkan. Kenapa? Jauhead kelepas, cowok kelepas, Eudora juga masih bisa dipakai di Land of Dawn. Dengan instant kill ya dengan sekarang yang udah terkenal banget, tapi juga di sini ada Popol Kupa yang anggapannya rese buat roaming kan. Itu enak banget buat ngeharas daerah buff lawan, apalagi purple pertama itu kan. Betul. Tapi kita lihat di sini, oh ternyata Xbox dilepas dan langsung diambil aja nih sama Maluku. Iya. Benedetta dan Xbox langsung di apa nih, berpikir untuk ke arah mana sebenarnya dari mereka mau main tabrak sih, jadi mau main ngincer karena backline dari sisinya Kalimantan Barat. Jadi harus berhati-hati banget karena dua hero ini bisa nge-dive in dengan adanya Alexa final blow dari seorang Benedetta. Belum lagi last insanity dari seorang Xbox yang mampu untuk mengincar ke arah sisinya Kalimantan Barat. Kalimantan Barat udah reveal dia mau pakai core apa? Link yang udah nggak bisa. Maksudku kalau first pick terhadap Hayabusa masih bisa ditaruh mid lane, masih bisa ditaruh gold lane, XP lane bahkan gitu. Jadi masih bisa berputar, masih sangat fleksibel. Kalau Link itu tidak bisa fleksibel karena memang kebutuhannya dia dengan energi. Energi, benar. Link tanpa purple buff itu bagai apa? Bagaikan aku tanpa Drawa. Kangpom. Tapi udah dijauh itu juga Alice kali ini sudah diambil sama Kalimantan Barat, benar-benar bold move banget kalau menurut aku. Yes, dari Maluku mereka punya hero dive in. Kalimantan Barat nggak mau kalah, mereka punya Alice juga dengan ada Flowing Blood ult-nya juga yang bisa mengincar nanti ke arah sisinya tim Maluku. Ditambah juga ada Popol Kupa ternyata seperti yang tadi dibahas sama Mogu ya. Langsung kayaknya bener-bener meta tabrak nih kalau dari Maluku, sedangkan kalau mungkin dari Kalbar mungkin sedikit menunggu ya mengarah karena Alice dengan scalingnya dia marah late gamenya itu kadang-kadang kalau Alice udah annoying banget kalau udah ke arah late game kan. Kayak udah ampun deh siapa yang bisa bunuh Alice nih. Iya. Mereka butuh burst damage sih sebenarnya kalau menurut aku. Kalau ngelihat dengan adanya seorang Alice ya. Mungkin mereka mau bermain seperti ini. Oke, Linknya jadi kan di counter nih di awal-awal gitu kan. Tapi lihat game aku punya Alice loh gitu loh. Betul. Jadi mereka harus lebih berhati-hati juga. Maluku harus lebih siap untuk ngebawa game ini. Mungkin kalau memang mau main early sekalian karena hero-hero yang mereka miliki saat ini itu sangat bisa untuk bermain dengan early game. Benedetta, Xbox, Popol Kupa itu main tabrak dari awal tuh bisa gitu loh. Mau main ke arah scouting jungle yang dimiliki sama teman-teman di Kalimantan Barat juga bisa kan? Betul banget, Fel. Maksudnya ini harus dimanfaatin banget ya early phase-nya dari tim Maluku ini karena memiliki hero-hero yang tukang tabrak gitu. Sedangkan dari tim Kalbar juga mungkin berpikir ulang sih. Dia melihat kayaknya late game-nya early game-nya bisa kita tahan. Makanya kita bawa ke late game aja bagaimana. Mungkin seperti itu. Tapi kita nggak ada tahu kan apa yang akan terjadi di Land of Dawn nanti. Sedangkan di pick keempatnya Varsha. Iya. Dibuang, Varsha dibuang, Esmeralda dibuang, Tamus dibuang, satu lagi sebelum masuk ke dalam pick selanjutnya ya. Yep, nih pick band terakhir dari tim Kalbar. Magic kah yang bakal dibuang lagi? Lunox mungkin? Hypernya seperti Lancelot mungkin. Aku melihat banyak sekali bangsa. Oh, ternyata ke arah Roger. Tampaknya kan as we know nih, Link itu counter kayak naturalnya mungkin ke arah Roger kali ya. Dengan Likan Pounce-nya yang langsung jedar loncat iya, itu. Benar. Walaupun Link sudah melakukan ultimate-nya Reverse of Blade, tapi ya kalau ada Roger dengan Likan Pounce itu bisa seperempat darah langsung hilang. Betul. Lunox. Yap. Ini hero favorit lu kan? Iya, kau tahu lah. Soalnya memang di sini Lunox itu enak banget untuk nge-counter seorang Alice seperti yang tadi aku bahas gitu. Alice tuh butuh banget hero yang bisa nge-burst ke arah seorang Alice sendiri dan dengan adanya ada Darkening Chaos dan juga Chaos Sword dari seorang Lunox menurutku bakal cukup banget. Tapi ngomongin hero burst gak cuman Lunox yang sudah diambil sama Maluku, dari Kalimantan Barat gak mau kalah. Mereka langsung ngambil ke arah seorang Beatrix yang dimana kita tahu ini dengan mode SMG-nya dia bisa banget ke-burst down dan juga menghancurkan teman-teman dari Maluku dengan sangat cepat. Apalagi kalau bikin ke arah Breath of Despair di awal. BOD-nya ya bener-bener. Dan disitu juga ada Balmon yang tukang ngacak-ngacak. Ada Balmon, ada Alice. Ini bener-bener mau ke arah late sih kalau dari Kalbar. Persiapan mungkin ya. Karena ini BO3 kan persiapan. Ini mungkin pertandingan pertama mereka bertemu. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Bisa jadi mereka bertemu dari Provinsi Maluku dan Provinsi Kalimantan Barat. Jadi kayak sama-sama mungkin convert hero-nya dulu kan. Hero-nya yang
mereka amanin gitu. Betul. Ternyata karena Granger. Oke, Granger ya. Sebenarnya Granger tuh enaknya adalah dia scalingnya masih early sih. Early by level kan. Dia scaling by level, level 4 dia udah bisa dapetin Rhapsody dengan Dead Sonata. Dia bisa tabrakin karena teman-teman dari Kalimantan Barat. Tapi kan kita nggak ada yang tahu. Di dalam Land of Dawn semuanya bisa terjadi. Apapun itu semuanya bisa terjadi. Bahkan Lord aja belum tentu menentukan kemenangan. Benar Ya kan? sekali. Ya itu dia tadi pick and ban pace-nya dari kedua tim atau kedua provinsi kita, yaitu Maluku dan Kalimantan Barat. Nah, kalian sendiri para pendukung yang mana nih? Yap. Taruh yo di comment section hashtagnya hashtag tim Maluku atau hashtag dari Kalimantan Barat. Support provinsi kalian untuk PON 20 Papua 2021 kali ini. Pasti semuanya lagi pada berdoa nih, berangkat Papua, berangkat Papua. Iya, pengen banget ngebanggain provinsinya ya nggak sih? Pasti bawa nama provinsi itu kayak waduh. Kadang kalau tadi aja nyanyi Indonesia Raya gue sedikit merinding. Iya loh, kayak deg-deg-deg-deg. Aku deg-degan, ngekesnya deg-degan banget. Aduh, gimana ya gitu kan. Aduh, tapi ya sebentar lagi kita akan masuk ke dalam Land of Dawn untuk melihat keseruan karena ini adalah Best of 3 series. Dan Land of Dawn, here we come! Ya man, kita lihat di sini dan tampaknya dari tim Kalimantan Barat ya udah mulai mencoba mengganggu ya, mengganggu ke arah. Tapi di situ juga ada Papal Kupa dari Maluku yang nggak mau colongan juga, langsung berantem di tengah-tengah dari Koju sama Frankie. Koju masih bisa menghindari tapi saling bertukar, masih basic attack aja sih ya. Masih begitu ya. Untung di situ Koju bukan Mogu ya. Kalau nggak aku bingung nih nge-cast sama Mogu juga gitu kan. Ya. Tapi kita lihat kali ini Fire Missile di arah atas juga sudah dibuka sama seorang Stefano, tapi First Blood akhirnya berhasil didapatkan sama seorang Stewart. Di sisi lain kalau kita lihat kali ini dari seorang Kevin masih harus menggunakan flickernya untuk kabur karena dikejar sama dua pemain dari tim Maluku. Satu poin yang cukup bagus di awal untuk tim Maluku dengan pergerakan yang cukup cepat juga ya. Ini di bawah 1 menit dia udah dapat 1 kill loh. First Blood itu mungkin kalau menurut gue itu agak sedikit shock terapi ya bagi tim Kalimantan Barat nih. Di awal-awal sudah terpick off satu hero tadi, yaitu Jauheadnya ya dari siapa? Frankie tadi itu. Iya. Tapi kita lihat di sini ada di arah mid lane ada Popol Kupo yang sudah terkena ejector dari Jauhead tadi. Frankie yang mungkin mau membalaskan dendamnya tapi masih bisa menghindari dan masih colek-colekan aja masih menghindari. Tapi kita lihat di sini ada Stewart yang mencoba mengganggu dari Randy tapi masih bisa berlindung ke arah turret juga di sana. Fel, gimana Fel menurut lu di awal-awal ini? Masih cukup baik sih kalau menurutku bilang, karena aku bilang dari awal Maluku tuh punya hero yang early yang cukup bagus. Kalau mereka berhasil memanfaatkan bakal bagus sebelah sana tahu. Gak butuh Tempest of Death baru dikeluarkan untuk menghindari dari Popol Kupa saja. Dan Al-Razali kali ini berhasil dapetin 1 poin untuk dirinya. Pergerakan yang cukup cepat kali ini dari seorang Al-Zaral, namanya susah ya, Al-Razali. Al-Razali. Ya itulah, tapi kita lihat di sini Daikino yang dengan Grangernya masih mencoba untuk mengumpulkan pundi-pundi gold ya, mempercepat mendapatkan item pertamanya. Kita lihat bahwa as we know sebagai Granger itu benar-benar memanfaatkan ability power dengan diri ya. Tapi kita lihat di sini ada Turtle yang udah mulai dicolek-colek oleh tim Maluku. Ada Noviata yang mencoba untuk mengganggu gue, tapi di sini juga ada Jauhead yang udah berhasil mendapatkan Lunox. Ada Frankie juga yang berusaha mencoba untuk kabur. Dan Papal Kupa harus tertidur pula di arah lane out. Maluku kehilangan momentum untuk ke arah Turtle yang pertama. Bagaimana ini ya? Ya, tapi kayaknya kali ini mereka masih mencoba untuk fight di arah sana, tapi Turtle masih bisa untuk diambil oleh seorang Link dengan adanya Retribution. Dan di sisi lain ternyata seorang Alice mampu untuk mendapatkan gold shield turret sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Dan dia benar-benar cukup kaya, cukup nyaman di dalam laning phase-nya dan belum terganking sama sekali dengan kehadiran dari seorang Lunox. Malah, seorang Lunox yang berada di sisi mid lane kali ini berhasil tershutdown 2 kali berturut-turut. Padahal dia merupakan salah satu penopang untuk dibawa ke mid lane game. Gas-gasan ejector telah dilakukan karena seorang Lunox masih digunakan berdiri of order, tapi Rhapsody dikeluarkan karena seorang Frankie masih mencoba untuk menahan damage, tapi SMG dari seorang Kevin masih terlalu sakit. Death Sonata masih bisa dihindari dan here we go. Tidak ada yang berhasil tershutdown di arah tengah. 3-2 untuk poin kill, gold kurang lebih sama seperti ini, walaupun tadi dari Kalimantan Barat berhasil menjur satu di Turtle pertama, tapi lebih mudah lagi dari Xbox yang berhasil mendapatkan 1 orang. Maluku mendapatkan 1 poin kill ke arah Frankie lagi dan lagi tadi. Iya. Ada apa dengan Jauhead ini? Tampaknya tadi lumayan aman, tapi sekarang malah banyak terganggu. Iya, kayaknya memang harus bermain cukup galak, tapi lihat sebelah sana dari seorang Link masih mencoba untuk kabur, masih ada Vince Poise kali ini. Lunox belum bisa untuk mengenakan dari kena chaosnya karena seorang
Razali kali ini dan Razali. masih bisa untuk mundur. Sayang sekali seorang Ling merupakan hero yang cukup penting untuk di shutdown. Mungkin dari tadi ya kerjaan Frankie itu adalah open vision, makanya dia tuh sampai tershutdown 2 kali berturut-turut. Tapi selain itu juga sebenarnya mereka cukup untung sih. Yang di shutdown adalah seorang roaming. Sedangkan yang mereka dapatkan adalah seorang mid lane dari sisi Maluku. Tapi di sisi atas, Last Insanity belum bisa dapetin siapapun. Malah di sisi bawah ada sedikit mirroring yang dilakukan sama teman-teman dari Maluku. Bernukarkan satu turret atas dan juga turret bawah saja. Bener banget, Vel. Dan udah kali bertukar turret ya, satu turret dua-duanya sudah hancur. Tapi kita lihat ada di arah mid game. Dan ada Frankie yang mencoba untuk masuk ke injector masuk banget di situ. Kita lihat di situ ada Koju yang apa kami sih? Elis mendapatkan satu kill ke arah Pobol Kupat. Kevin juga tidak bisa sama sekali bertukar kill. Granger mendapatkan satu orang ke arah Beatrix. Grangernya masuk ke arah belakang ternyata. Iya. Dengan Dead Sonata memang dengan jarak yang cukup jauh kali ini dari seorang Granger bakal enak banget sih untuk kunci karena backline yang dimiliki sama Kalimantan Barat ya kali ini ya. Dan Maluku entah gimana sekarang mereka lagi bener-bener stuck banget, tapi di sisi tengahnya justru malah coba untuk kita balik sama teman-teman dari Kalimantan Barat. Tempat komplit dikeluarkan mengenai 2 sekaligus Glowing Blood. Langsung menghentikan pergerakan dari seorang Lunox dan satu pemain lagi-lagi berhasil diculik. Mereka masih mencoba untuk menukarkan satu demi satu sih. Pemainnya dicoba tuh diunggulkan secara gold. Dan sebenarnya itu melakukan rotasinya bagus, tapi kalau mereka benar-benar stick kayak gitu lama-lama, putaran dari EXP dan juga goldnya tuh bakal jauh lebih lambat untuk junglernya gitu loh. Iya, tapi kita lihat di sini mungkin ada technical issue, ada ikan paus kalau kita bilang. Iya. Tapi kita nggak tahu apa yang terjadi, mungkin ya ini kan diselenggarakan secara offline semi online lah, online semi offline. Jadi para pemain kayak berkumpul di provinsinya masing-masing atau di suatu tempat lah, tapi kita siarkan secara online. Betul. Gitu. Dan kali ini seperti ya? ada sedikit problem buat mereka, tapi ya seperti yang aku bilang gitu loh. Sedangkan kalau kita bisa bilang gitu loh dari seorang Alice, ya dia tuh cuma mencari keuntungan aja. Iya, dari tadi. Cleaningnya dapetin gold turret. Jalan kemana dapetin point kill, 2 udah dikantongin. Dan itu banget. Takut loh, untuk di late game takut loh aku sama Alice. Karena Alice tuh kemampuan untuk mengunci ke arah backline-nya itu penting banget. Apalagi ke arah seorang Granger yang merupakan jungler yang dimiliki sama teman-teman dari tim Maluku. Betul sekali, Val, gue setuju banget nih. Dan Alice dari tadi juga Alice dipakai sama Riyandi nih ya. Riyandi dari Kalimantan Barat itu benar-benar pergerakannya efektif banget. Dia benar-benar dapat informasi, bertukar informasi dari kawan-kawannya. Dia melakukan pergerakan dan gak percuma. Dia bisa ngumpulin pundi-pundi gold di gold seperti yang lo bilang tadi ya, Val. Dan dia ketika war, dia mendapatkan point kill juga. Ini mungkin ke arah mid game, Alice juga udah mendapatkan 2 atau 3 item kemungkinan menurut gua. Iya, dan ini kalau kita lihat ya, beberapa kali tuh Frankie ya mau coba untuk ngunci ke arah pemain-pemain yang dimiliki sama teman-teman dari tim Maluku. Call Kupa yang dilakukan sama Popol Kupa tuh bagus banget gitu loh. Jadi memberikan efek knock up yang membuat teman-teman dari Maluku ya udah berfokus aja ke arah seorang Jawhead. Dan itu Jawheadnya ya makanya dia sampai tershutdown 3 kali sejauh ini. Tapi masih menguntungkan karena Lunoxnya pun sudah tershutdown sebanyak 3 kali juga. 3 kali juga jadi gitu kayak loh. bertukar kill Benar. Ke arah mid lane sama ke arah roamernya yaitu Jawhead. Tapi mungkin Jawhead juga di akhir kalau bener-bener itemnya dibikin tanky, itu bener-bener annoying juga sih menurut gue. Jawhead itu annoying, apalagi ejectornya connect langsung direspon sama teman-teman satu timnya. Udah hilang dari Land of Dawn. Makanya tertidur gitu kan. pulas hero-nya. Waduh, tertidur pulas gak tuh ya? Aduh, lagi prapon malah tertidur pulas tuh gak enak banget sih, apalagi di lantai Land of Dawn gitu kan. Ya, dan ditambah juga di sini dari seorang Balmond ya dengan Cyclone Sweep dan juga dengan lethal counter yang dimiliki sama seorang Balmond, menurut aku bakal enak banget untuk karena setup bakal dilakukan sama seorang Jawhead kan ya. Dan itu langsung di follow up sama mungkin tadi seperti yang dibahas sama Mogu juga dengan kehadiran dari seorang Balmond dengan kehadiran dari seorang Alice bergampang banget untuk nge-follow up hal tersebut. Dan bahkan nih kalau kita lihat war yang tadi di atas, Frankie pun masih bisa untuk selamat loh, walaupun dalam kondisi yang benar-benar sekarat dan berhasil dapetin 2 pemain dari sisi Maluku, walaupun akhirnya coba untuk dikontes dari sisi Turtle ya, tapi masih bisa diselamatkan dengan adanya retribution dari seorang Ling sendiri. Betul sekali. Tadi war-nya sih bener-bener rata-rata ya diinitiate sama Jawhead-nya nih kalau gue lihat. Bener-bener dia manfaatin skillnya dia itu ejector untuk nangkep satu orang, Vel. Dan kebukti Lunox-nya yang dari tadi ketangkep terus. Benar. Hilang aja bener gitu-gitu aja. Dan let's see, kita juga masih tunggu banget nih kenapa yang terjadi juga kita nggak tahu kan, Vel. Tapi gue di sini agak sedikit tadi sama Xbox-nya juga. Di awal-awal dia mengeluarkan Last Insanity dan langsung dapat 1 orang. Pertama kali langsung level 4 dia langsung ngeluarin ultimate-nya dan mendapatkan 1 orang. Terbukti ada 1 point kill dan 2 assist juga di sana. Betul.
Karena memang kalau kita ngomongin pick-pickan ya, kalau misalnya pick-offan yang bisa terjadi dalam Land of Dawn, di sini seperti yang aku bahas dari awal, sebenarnya Maluku itu punya hero early yang bagus banget untuk nge-pick off teman-teman dari Kalimantan Barat. Tapi kalau misalnya dilempar ke belakang dengan ada di ejector ya itu berat. Apalagi di sini Link ya, Link itu nanti nggak fokusnya war aja. Karena kan seperti yang aku bilang, Link itu sebenarnya gampang banget untuk diganggu kalau misalnya purple buff-nya nggak ada. Tapi dari teman-teman dari tim Maluku tuh tidak memanfaatkan hero early mereka untuk digerakkan ke arah sana gitu loh. Mereka tidak memaksimalkan ke arah jungle yang dimiliki sama teman-teman dari Kalimantan Barat yang justru membuat seorang Link melalu lalang di mana-mana gitu loh. Dengan kecepatan di atas itu bener banget, Vel, gue setuju banget. Tapi kayak kalau gue lihat sih mungkin dari Papal Kupanya atau dari seorang Koju ya, itu tadi mencoba untuk mengharas atau mengganggu Link ke arah Purple Buff-nya, tapi selalu tuh ada Jauhead di sana. Jauhead ditemani dan informasi yang didapatkan cepat oleh Riyandi dengan alisnya itu cepat banget. Langsung dia meninggalkan line-nya, side line-nya langsung menuju ke tengah dan akhirnya 5 poin kill juga berhasil diamankan oleh tim Kalimantan Barat walaupun sama-sama 5 nih poin killnya untuk sekarang ini. Betul, dan di menit kelima ya, jadi di menit kelima perbedaan gol juga tidak terlalu jauh, sekitar 1000 saja di lead sama teman-teman dari Kalimantan Barat. Jadi mereka masih coba untuk ngekontes dari masalah Turret tuh masih cukup seimbang. Yang lebih menguntungkan dari sisi Kalimantan Barat adalah 2 kali turtle yang sudah diselamatkan sama teman-teman dari Kalimantan Barat sendiri. Tapi kita akan segera masuk kembali lagi ke dalam Land of Dawn untuk melihat keseruan antara teman-teman dari Kalimantan Barat dan juga teman-teman dari tim Maluku kali ini yang memperebutkan slot mereka nantinya untuk maju ke babak selanjutnya ya. Tapi tetap lagi bakal coba untuk di-setup sama teman-teman dari Kalimantan Barat. Teman-teman Maluku tahu position dari seorang Kuko sudah memberikan informasinya, tapi gak ada yang berani maju ke area ini karena depan malah rejected karena seorang Koju tidak akan bisa untuk selamat Tempest of Blade karena depan. 1 poin kill lagi berhasil di-secure, tapi lihat datang seorang Beretta, masih ada Phantom Slash, an eye for an eye, dan Stewart kali ini berhasil membalaskan 1 dendam dengan 1 Kevin yang sudah terpegang. Mendapatkan keuntungan dari tim Kalimantan Barat pada masalah yang kedua nih, tapi kita lihat di sini ada dari arah mid lane mencoba untuk menghancurkan turret di arah mid lane-nya, di mana yang kita tahu kalau mid lane turret itu adalah sangat penting untuk ke arah late game nanti. Dan kita lihat di sini ada Novianda yang mencoba untuk kabur menggunakan skill dari Balmonnya, tapi tampaknya masih menahan tempo sih. Kita lihat karena masih butuh banget ya gold di 10 menit awal ini. Tapi yang aku sadar di sini adalah teman-teman dari tim Maluku sudah membuang banyak sekali resource dengan ada Last Insanity, dengan ada Final Blow juga dari tempat terbuka, belum lagi juga dengan adanya Death Sonata, tapi mereka tidak berhasil dapetin siapapun, tapi dia berhasil dari Kevin. Coba untuk membersihkan karena seorang Koju, Death Sonata tidak mengenai karena seorang Frankie masih bisa tetap menggocek, tapi masih ada Bloodout. Dibuka sama seorang Alice belum bisa mengunci karena teman-teman dari tim Maluku dan hanya berfokus ke arah laning ya. Sedangkan Balmon bertemu dengan seorang Beretta di arah bawah. Beretta bakal coba untuk dipukul pulang, tapi justru Balmon yang bakal coba untuk dipukul pulang. Mereka masih mencoba untuk dapetin permainan objektifnya, berfokus dengan 4 lawan 5, bahkan 2 hero-nya bakal coba untuk melakukan split push di 2 lane sekaligus. Kalimantan Barat punya laning yang cukup kuat sih kalau menurut aku. Pergerakan mereka benar-benar disiplin dan mereka tahu kapan di man out ya. Betul banget, apalagi gue bener-bener fokus ke arah atas, itu ke arah L sendirian banget. Enak banget dia ngumpulin pundi gold dari sendirinya. Dan 4 orang atau 3 orang dari Kalimantan Barat untuk mengganggu 5 orang dari datang. Kita lihat kita lupa dapat 1 orang itu Jauhead dan tidak ada Koju yang tidak aja bisa kabur tapi masih bisa di-kill oleh Link. Double kill didapatkan oleh Al-Razali dari Provinsi Kalimantan, tapi masih bisa dari Equino masih menjadi buruan Grangernya oleh Link. Tapi di satu sisi lain ada Xbox yang menjadi korban selanjutnya dari tim Provinsi Kalimantan Barat. Alice tidak masuk sekarang ke arah peperangan. Ada karena Elisa masih coba untuk dapetin space sendiri sih, walaupun itemnya sudah mulai jadi. Mungkin di sini perbandingan goldnya memang tidak membedakan terlalu banyak item ya. Kalau menurut aku mungkin di situ dia bikin entah Clock of Death-nya atau kalau Meteor Reaper salah satu yang mungkin jadi pilihan. Tapi dia sebelah sana Following Blood karena depan dia berfokus permainan objektif. Terus-terusan Kalimantan berhasil melakukan permainan objektifnya dan unstoppable kali ini dengan men-shuttle seorang Steward di arah tengah. Ini teman-teman dari tim Maluku udah agak sedikit kelimpungan. Pergerakan mereka tuh terus sendirian. Ini yang gak bagus sama sekali gitu loh. Ketika mereka punya tim fight hero yang cukup kuat dari sisi tim Maluku, tapi mereka malah berpisah satu demi satu mencoba untuk mempertahankan laningnya. Kalimantan Barat ini mengacaukan pemikiran yang dilakukan sama teman-teman dari tim Maluku gitu. Kayak harus bergerak kemana
kenapa begini, kenapa begitu? Itu jadi pertanyaan cukup besar. Tapi Koju bakal coba untuk di dalam kali ini masih ada Shaper Top Blade dikeluarkan sama seorang Limblot, juga dari seorang Elise kali ini. Masih menggunakan Winter Transition-nya. Tapi mode Bombardier juga kali ini dikeluarkan sama seorang Beatrix. Tapi Stefano masuk dengan langsung sanity tanpa mengenai siapapun dari Kalimantan Barat dan harus bubar begitu saja. Gue sedikit fokus ke arah ini. Tapi kita lihat di sini ada pemerangan dan jauh menjadi korban selanjutnya dari Genjin. Ada Beatrice juga yang mendapatkan Xbox ternyata di sana, Vel. Dan tapi kita lihat balik ke arah sebelumnya ya. Tadi peperangannya itu sudah mau dihindari dari tim Maluku. Tapi mendapatkan 1 poin kill di sana dan dari last insanity yang dilakukan oleh Xbox atau itu tidak mendapatkan apapun gitu. Saya tahu kita lihat di sini ada 3 di bawah. Ada 1 peperangan itu kita lihat masih tembak sampai dikeluarkan oleh Al-Razali. Kita lihat di sini ada 1, 2, tidak apa-apa ternyata. Namanya iya betul sekali, Al-Razali ini memang agak susah ya, agak sedikit traumatik namanya ya buat kita ya. Takut salah sebut gitu kan. Ntar yang disebut Al-Ghazali gitu kan. Iya, tapi di sisi tengah juga tadi BDNK mau coba melakukan status tapi benar-benar obvious banget sampai bisa ketahuan sama teman-teman dari Kalimantan Barat dan berhasil dihentikan. Lagi-lagi turret dari sisi Kalimantan Barat tuh hampir 3 kontak dan hanya 1 di sisi bawah. Selain itu mereka tidak kehilangan turret sama sekali. Maka di sisi atas kali Budi Jiro mencoba untuk mendekatkan diri terhadap seorang Balmon. Masih ada Cyclone Eye, masih ada Flicker, masih bisa untuk mundur. Rhapsody-nya masih bisa dihindari bersama dengan Dead Sonata. Nice banget dan teman-teman melihat ternyata dari tim Kalimantan Barat cuman memancing dengan Balmon. Tapi kali ini datang lagi Link-nya dong, mau diajakin perang lagi di sini. Lihat sebelah sana Last Insanity pun terpaksa untuk dibuka, masih ada Flowing Blood, Blood juga. Emang dibuka di area belakang saja untuk menghindari dari seorang Stefano, tapi here we go. Mega kill sudah dikantongi sama seorang Elise dengan Holy Crystal yang sudah dikantongi juga. Elise dengan Holy Crystal itu kayak tanpa tersentuh sih menurut gue, itu udah kayak dia bisa nyerap life steal dengan enak segala macamnya. Dan kita lihat di sini apa yang bakal dilakukan oleh tim Maluku. Tapi padahal sebenarnya fasenya kan seperti yang kita obrolin di awal, Maluku itu punya keuntungan di late game. Tapi ternyata early gamenya sampai sekarang masih bisa dilakukan. Tapi terjadi peperangan di tengah di arah mid. Turret kita lihat ada Jupiter yang mencoba untuk dicolek oleh tim Kalimantan Barat, berpindah ke arah sana di bawah di sana. Kita lihat ada Xbox yang mencoba untuk mengeluarkan last insanity. Kita apakah akan menjadi korban 1 orang, tapi ada yang berhasil menjadi korban. Masih aja colek-colekan. Iya, masih colek-colekan dan masih belum bisa. Saya sekali walaupun teman-teman dari tim Kalimantan Barat sudah memiliki Lord untuk mencoba dapetin karena inhibitor dari tim Maluku. Tapi memang high ground bersama tim Maluku itu cukup kuat dengan adanya Alecto Final Blow dari seorang Benedetta, ditambah juga dengan Last Insanity dengan sama seorang Xbox. Ini 2 AoE cukup besar ditambah Rhapsody juga. Damage-nya cukup besar bakal dimiliki sama teman-teman dari tim Maluku untuk menghentikan push yang bisa dilakukan sama Kalimantan Barat. Jadi kalau menurut aku kali ini teman-teman dari Kalimantan Barat freeze lane, pancing teman-teman dari Maluku untuk keluar, pancing war, tapi ketika ada Lord. Jadi ketika mereka bisa dapetin hal itu keduanya gitu kan, ada yang tersiasat dari teman-teman tim Maluku, itu bakal enak banget untuk nge-push ke arah inhibitor. Atau memang kalau misalnya tanpa Lord seperti saat ini gitu, kalau misalnya mereka tersiasat pun, mereka masih bisa punya chance untuk kembali warna. Ada ejector yang mencoba untuk menangkap ke arah Xbox, tapi ternyata Elise yang di sana terlalu overcommit dan harus menjadi korban. Tempest of Blade masih bisa flicker dari arah Stefano di sana. Electrovane yang belum dikeluarkan. Kita lihat di sini ada 1, 2 skill atau 3 resource skill yang terlalu terbuang. Kita lihat di sana ada Xbox yang masih bisa bertahan. Dia mendapatkan 1 orang Elise dan langsung bertahan lagi. Iya. Besar banget sih soal dengan dapetin ke arah seorang Elise, teman-teman dari Kalimantan Barat gak akan mau begitu untuk melakukan war karena Elise adalah sumber damage yang cukup besar dari sisi Kalimantan Barat, apalagi dia adalah salah satu jaminan late game juga untuk teman-teman dari Kalimantan Barat sendiri. Ditambah Elise di sini punya shutdown, nilai shutdownnya cukup tinggi, 4 kali, berarti sudah mega kill sekitar 200 sampai 300 gold kill yang bisa diterima sama tim Maluku dengan men-shutdown ke arah seorang Elise sendiri. Jadi tanpa adanya Winter Transition juga yang tadi sempat cooldown di arah tengah, menurutku Elise tadi agak sedikit kelimpungan untuk menerima damage dari teman-teman tim Maluku. Sehingga dia bisa tershutdown. Dan ini 60 second sebelum masuk ke dalam Lord selanjutnya, yang berarti di sini Elise harus coba untuk bikin item yang mungkin lebih sustain buat dia. Entah bikin cara Immortality, entah bikin cara Oracle, menurut aku masih cukup bagus. Bahkan bikin cara Oracle bakal membuat dia jauh lebih sustain ketika menghadapi
burst yang bisa dilakukan sama seorang Lunox. Karena Lunox sendiri juga pasti dikira karena Necklace of Durance atau enggak Clock of Destiny dan juga Lightning Trancheon. Bener sekali, Vel. Tapi kita lihat di sini mungkin ini masih sama-sama bersabar ya, karena 30 menit menuju ke arah Lord yang terhormat, menuju ke arah Land of Dawn, masih mencari-cari semuanya pundi-pundinya, dan dari tim Maluku juga nggak mau gegabah lagi ya, karena terculik satu itu bakal menjadi bencana buat tim Maluku itu sendiri. Dan begitu juga dengan tim Kalimantan Barat, tadi kita lihat ada Alice yang sedikit overcommit menurut gue, jadi dan menjadi korban selanjutnya, menjadi korban sendiri di sana. Betul banget sih. Jadi ini 10 second, mereka cuman nunggu aja siapa yang bisa dipilih dari sisi satu dengan yang lainnya, karena kalau misalnya sampai ada kesalahan sendiri itu bakal bahaya. Dan ingat, ini mereka mainin wave minion juga dari sisi Kalimantan Barat. Mereka mainin gimana clear wave minionnya dibawain ke arah teman-teman dari tim Maluku, sehingga kalau mereka pengen ngincer ke arah Lord, ya mereka akan kesulitan dengan minion sudah bergerak ke arah base yang dimiliki sama teman-teman dari tim Maluku. Jadi mereka agak sedikit dipermainkan dengan main games yang dilakukan sama Kalimantan Barat. Zoning sudah mulai dilakukan oleh tim Kalimantan Barat. Kita lihat ini ada Lord yang sudah mulai dicolek-colek oleh Balma dan Joseph-nya di sana dari tim Maluku. Tampaknya mau terlalu ternyata ada yang yang masuk ke daerah Lord di sana sana. Mohon kita ada dia keluar di sana lagi, tadi juga udah keluar, mau gak mau harus dipukul mundur karena ada Alice masuk ke tengah-tengah. Tapi kita lihat juga ada Ben, Alice mendapatkan satu orang dari Expo ke arah sana, dan ada Ling yang dengan template yang mendapatkan satu Granger. Ini bencana untuk tim Maluku. Apakah masih bisa bertahan? 3 orang, 2-3 orang sudah menjadi korban dari tim Maluku. Pertama sudah dihancurkan, ini akan bisa jadi Stride Pusher bisa coba untuk dihentikan begitu saja. Base terbuka dengan sangat lebar, masih ada Cosmic Vision. Tidak akan bisa karena Kevin berfokus ke arah base, dan Kalimantan Barat berhasil mendapatkan game pertama mereka dari Best of 3 Series. Wow, congrats sekali lagi buat tim Kalimantan Barat. Kita lihat, wow, dengan tadi gue fokusnya sama Lima sih, dia kayak bantuan betul. Cuma itu efektif banget dia keluarinnya, dan kedua dengan Alice. Benar banget. Sebenarnya tadi di war terakhir kalau kita lihat memang agak sedikit berantakan banget dari teman-teman tim Maluku.